mau menyampaikan bahwa saya bersyukur sekali diisolasi di rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso, karena baik dokter, suster, pekerja lab, dan cleaning service sangat membantu kami dan mereka 24 jam siap mendampingi kami. Dan saya ingin sekali pemerintah memberikan penghargaan, apresiasi, dan insentif untuk mereka yang 24 jam di garda depan. Saya mohon perhatian untuk mereka karena mereka luar biasa kerjanya. Terima kasih. Pasien corona kasus nomor 1, 2, dan 3 menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan tim medis dalam membantu pemulihan pasien. Kementerian Kesehatan memastikan ketiganya telah sehat. Selanjutnya, ketiga pasien menghimbau masyarakat untuk tidak panik, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan, serta mengikuti arahan pemerintah terkait pencegahan dan pengobatan virus corona. Apresiasi juga diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memutuskan untuk memberi insentif kepada tenaga medis dan tenaga penunjang yang menangani virus corona di Jakarta. Insentif berupa dana sebesar Rp215.000 per orang per hari yang diberikan kepada petugas yang berhadapan dengan orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan petugas yang menangani jenazah pengidap corona. Anies mengungkapkan, angka Rp215.000 merupakan angka tertinggi yang boleh diberikan sesuai dengan peraturan Menkyu nomor 78/PMK.02/2019. Insentif itu sebagai wujud penghormatan dari pemerintah kepada tim medis yang terlibat dalam penanganan corona di Jakarta. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Perawat, dokter, dan tim medis lainnya menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi virus corona. Mereka rela bekerja keras atau bekerja ekstra untuk merawat pasien dalam pengawasan atau yang positif terinfeksi virus corona. Hari ini bertepatan dengan Hari Perawat Nasional. Nah, selanjutnya bagaimana sistem kerja tim medis untuk menangani pasien yang terinfeksi corona saat ini? Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadilah, dan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih. Selamat siang, Dr. Daeng dan juga Pak Harif. Selamat siang. Ini dua-duanya adalah garda terdepan ya saat ini, baik dokter, kemudian perawat ya. Respect lah dari kami dalam menghadapi ini. Semoga tetap semangat dalam berjuang ya, Dr. Daeng dan juga Pak Harif. Saya mungkin mau ke Pak Harif dulu, Pak. Ya. Ini saat ini mungkin banyak orang yang berpikir begitu ya, bahwa perawat kemudian juga dokter ini saat ini bekerja 2 kali lebih ekstra, mungkin lebih begitu ya. Bagaimana ini Pak Harif memastikan bahwa kesiapan dari para perawat ini ya dalam hal menangani penyebaran virus corona, terutama kepada orang-orang yang sudah terinfeksi ini, Pak Harif? Ya, terima kasih. Yang pertama sebenarnya kan penanganan orang dengan ODP ya, ODP ini kan pada rumah sakit yang ditunjuk sudah, yang dirujuk ya. Nah, rumah sakit rujukan itu tentu punya kriteria termasuk perawatnya. Ya. Artinya perawat yang ditunjuk di rumah sakit tersebut sudah kompeten untuk bisa menangani itu. Ini dari sisi kompetensi sih, saya kira perawat sudah disiapkan itu untuk itu ya. Karena berbagai kompetensi yang ada itu termasuk kompetensi secara umum untuk pencegahan infeksi dan kewaspadaan standar, kewaspadaan transmisi itu sudah menjadi kompetensi harian para perawat. Nah, tinggal pada kasus-kasus dengan coronavirus ini, di samping faktor-faktor fisik ya, juga faktor psikologis. Karena banyak orang yang khawatir, gelisah dan sebagainya, tidak terkecuali kami juga merasa untuk itu, sehingga harus ada ekstra hati-hati di dalam penanganannya itu, jangan sampai sedikit saja ada kesalahan. Nah, inilah yang membuat sepertinya kita ada beban yang berat gitu. Tapi sebenarnya kalau itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah
selama ini dipelajari dan dilatih itu saya kira mudah-mudahan aman itu ya. Oke, nah ini kan kita juga tahu terkait dengan adakah memang SOP yang harus dilakukan oleh para tim medis, baik itu perawat di sini dan juga dokter, atau memang ada hanya 4 jam saja, atau seperti apa sih sebenarnya, mungkin Pak bisa dijelaskan nggak sih terkait dengan bagaimana mereka merawat para pasien-pasien ini sebenarnya kalau dari para perawat sendiri? Iya, saya kira ini kan sudah pasti kalau sudah dengan merawat sudah dengan penderita positif itu tentu kan kita meminimalkan sekali kontak ya. Minimal kontak, tapi perhatian, keawasan kan tetap kepada pasien, bagaimana monitoringnya. Ini kan mekanismenya bisa digunakan teknologi dan lain sebagainya. Nah, sehingga alat pelindung diri bagi perawat maupun petugas kesehatan yang lainnya ini sangat vital di dalam konteks perawatan pasien ini. Dan inilah salah satu kami kemarin bicara dengan 5 organisasi profesi terkait dengan bagaimana kebijakan umum terkait dengan pemenuhan kelengkapan alat pelindung diri ini. Oke. Itu yang saya kira yang menjadi titik kritisnya. Baik, Dokter Daeng menjawab apa yang tadi yang dikatakan oleh Pak Harif sendiri, bahwa memang ada, bagaimanapun juga pasti akan ada sedikit titik di mana kita sama-sama harus menyelesaikan itu terkait dengan mungkin terbatasnya tim medis, alat pelindung diri, seperti itu. Nah, ini bagaimana menjawab itu sebenarnya? Sebelum saya menjawab, mungkin izinkan saya atas nama Ketua Umum PBID mengucapkan selamat ulang tahun. Oh iya, selamat ulang tahun nih untuk ini ya. Untuk kawan-kawan untuk Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Di Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Ulang tahun yang ke-46. Terima kasih. Semoga perawat kita lebih baik, lebih profesional dan bisa membantu kawan-kawan rakyat kita. Untuk persoalan itu, jadi begini, sejak diumumkan terjadi outbreak ini di Wuhan, sebenarnya di lingkungan petugas kesehatan itu kita sudah mempelajari pedoman, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atas guidance WHO maupun yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi profesi. Jadi dari ID pedoman penanganan itu juga sudah dikeluarkan melalui Perhimpunan Dokter Paru. Kemudian kawan-kawan anestesi juga sudah mengeluarkan, dari perawat juga ya, itu sudah disebarkan untuk diketahui dan menjadi keterampilan bagi kawan-kawan. Artinya dari segi skill ketenagaan, insya Allah kawan-kawan petugas kesehatan itu banyak kan, ada petugas medis, ada petugas keperawatan, petugas yang lain, sampai ke petugas yang membersihkan, mengolah sampahnya, itu semuanya sebenarnya garda terdepan di penanganan COVID. Jadi bukan hanya dokter dan perawat, jadi kawan-kawan seluruh petugas kesehatan itu berjibaku sebenarnya dan sama-sama memiliki kontribusi yang besar dan sama-sama juga berhadapan dengan resiko yang sedemikian besar. Oleh karena itu memang kemarin kita nggak hanya bicara tentang pedoman begitu, tidak hanya bicara standar, tapi kami sangat meminta kepada pihak pemerintah dan kami sudah berbicara lewat, kan ini sudah dipegang oleh gugus tugas, kami sampaikan bahwa mohon lebih diperkuat lagi pelayanan, misalnya tempat pelayanan ditambah, jadi rumah sakit segera ditambah untuk mengantisipasi banyaknya perkembangan kasus, termasuk juga penambahan tempat pemeriksaan. Yang terakhir yang kami ajukan memang dan menjadi diskusi di antara organisasi profesi kesehatan, ada 5, ada ID, ada Ikatan Persatuan Perawat, ada Ikatan Bidan, ada Dokter Gigi dan Ikatan Apotek. Kita berbicara untuk bagaimana mengusulkan pemenuhan logistik, logistik di rumah sakit yang sekarang kawan-kawan lagi kesulitan. Kan untuk penanganan ini, karena bertambahnya kan baik yang ODP maupun PDP itu kan eksponensial. Memang ini kondisi darurat ya, bukan kondisi normal, sehingga memang ada
ada dinamika yang luar biasa, dan ini yang kita sampaikan sebaiknya memang harus kita saling kejar ini ketertinggalan dengan kebutuhan. Kami sampaikan kebutuhan logistik dan tidak lupa memang kebutuhan untuk alat pelindung diri bagi petugas kesehatan. Karena dengan adanya gugus tugas ini seharusnya penyediaan logistik segala macam itu bisa lebih merata sebetulnya ya. Kita akan bahas lagi terkait nanti apa saja yang sudah dibahas dengan gugus tugas, kemudian kedepannya akan seperti apa. Tapi usai jeda dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Last Stop.